warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wirda Yanti Iyampada dengan NIM A11125201009. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Al-Ahzab ayat 21. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 ada 4 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu ayat ini menjelaskan asal penciptaan manusia, yaitu dari saripati tanah yang menunjukkan kesederhanaan dan kelemahan asal manusia. Yang kedua, mengandung pelajaran agar manusia tidak sombong sebab ia berasal dari sesuatu yang rendah dan hina, bukan makhluk yang diciptakan untuk berbangga diri. Yang ketiga, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan kehidupan dari benda mati atau tanah. Yang keempat, menjadi pengingat bahwa manusia diciptakan dengan tujuan mulia untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 yaitu Allah menjelaskan tahapan awal penciptaan manusia dari air mani yang ditempatkan di rahim, tempat yang aman dan terlindungi, menunjukkan keteraturan dan kehati-hatian Allah dalam proses penciptaan, di mana setiap tahap sudah ditentukan dengan sempurna. Mengandung makna bahwa kehidupan manusia berasal dari sesuatu yang lemah dan kecil, namun atas kehendak Allah berkembang menjadi makhluk yang sempurna. Memberi pesan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah besar yang harus dijaga dan disyukuri. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14, 4 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu ayat ini menggambarkan tahapan perkembangan janin manusia dari satu makhluk ke bentuk lain hingga menjadi manusia sempurna. Yang kedua, menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam penciptaan kehidupan secara bertahap dan sempurna. Yang ketiga, rasa. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain, menandakan bahwa manusia diberi jiwa, akal, dan ruh yang membedakannya dari makhluk lain. Yang keempat, menegaskan bahwa Allah adalah Ahsanul Khaliqin, pencipta yang paling baik, sehingga manusia harus bersyukur dan menyadari kedudukannya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah ini ada 4 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu ayat ini mengajarkan prinsip ketaatan dan kepemimpinan dalam Islam, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri atau kepemimpinan, selama tidak melanggar syariat. Yang kedua, menjadi dasar bagi tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang teratur dan berkeadilan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Yang keempat dan terakhir yaitu mengandung nilai ketaatan, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah dalam menjalankan kehidupan. Yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ada 4 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Rasulullah adalah teladan terbaik atau uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan, ibadah, akhlak, kepemimpinan, dan perjuangan. Yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk meneladani sikap, tindakan, dan keteguhan Nabi dalam menghadapi berbagai ujian. Yang ketiga, hanya orang yang beriman dan mengharap rahmat Allah serta hari akhir yang mampu mengikuti jejak beliau dengan baik. Yang keempat, ayat ini menjadi dasar bagi pembentukan akhlak mulia dan karakter Islami, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai makna yang terkandung dalam Quran Surah
Al-Mu'minun ayat 12-14, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.